Selamat sore. Pak, seperti yang kita ketahui, ada sejumlah rentetan kejadian yang sama, kejadian penjemputan paksa jenazah oleh keluarga mereka di rumah sakit. Nah, seperti apa sebenarnya pola-pola pengamanan dan bagaimana pihak kepolisian nanti mengantisipasi hal tersebut, Pak? Iya, jadi sebelum kejadian-kejadian ini, memang kita sudah punya prosedur untuk melakukan pengawalan terhadap jenazah-jenazah suspek COVID ini, di mana dengan hasil koordinasi dari tim gugus dan aparat pemerintahan serta stakeholder, kita apabila memang ada call dari rumah sakit, kita mempersiapkan personil untuk melakukan pengawalan. Nah, personil untuk melakukan pengawalan ini bisa sampai kepada pemulasarannya. Nah, namun pada saat kejadian, memang ada beberapa kejadian, masyarakat itu mendahului untuk melakukan pengambilan jenazah tersebut. Dan ini cukup memprihatinkan bagi kita, karena masyarakat ini tidak memperdulikan protokol kesehatan yang ada. Sehingga dampaknya ini cukup rawan untuk melakukan penyebaran terhadap penyebaran COVID ini. Pak, dari video yang beredar ada 3 rumah sakit, Pak, ada 3 kejadian serupa. Apakah hanya 3 itu, Pak, atau ternyata ada kejadian-kejadian sebelumnya, Pak? Memang ada beberapa kejadian sebelumnya, namun memang tidak terlalu ramai dibicarakan atau terekspos. Nah, terkait kejadian yang 3 ini, personil di tim gugus juga sudah yang standby. Namun karena pada saat di call itu memang personilnya dari tim gugus menuju ke rumah sakit itu makan waktu. Nah, otomatis pada saat itu akhirnya agak lambat tibanya, dan personil yang ada di saat itu memang kurang, dan jumlah massa yang demikian banyak membuat akhirnya petugas kewalahan. Pak, sejak adanya tim Satgas, kemudian karena kita tahu bersama tim Satgas ini tidak hanya dari polisi, tapi juga dari TNI, unsur pengamanan dari pemerintahan. Sebenarnya berapa personil sih, Pak, yang berjaga di setiap rumah sakit sebelum adanya kejadian ini, Pak? Jadi terkait dengan operasi Aman Nusa yang memang ada gabungan dari instansi samping, kita menyiapkan kurang lebih sekitar 2.300 personil. Jadi cukup banyak personilnya. Nah, ini kan operasi Aman Nusa ini sekarang sudah memasuki tahap ketiga. Nah, personil ini juga kita tempatkan sesuai dengan porsi tugasnya masing-masing. Ada yang melaksanakan pengamanan, ada yang standby untuk melakukan pengawalan. Nah, personil untuk melakukan pengawalan ini memang sudah ada yang standby di posko tim gugus. Nah, namun dengan adanya kejadian ini, kita mempertebal kekuatan lagi dengan mempersiapkan personil standby yang dekat dari rumah sakit, dan juga bisa memonitor apabila memang ada kerawanan di rumah sakit untuk bisa melakukan backup terhadap permasalahan-permasalahan di rumah sakit nanti. Pak, tadi siang sudah ada pertemuan antara pihak kedokteran, tim medis begitu, dengan pihak kepolisian. Seperti apa, Pak, hasilnya? Apakah mereka minta penambahan jumlah pengamanan kah, atau mereka ternyata minta pengamanan melekat pada tim-tim kesehatan, karena mungkin mereka merasa, tim medis mungkin merasa terancam dengan beberapa kejadian belakang ini, Pak? Iya, jadi tim medis ini menyampaikan pernyataan sikapnya dengan keprihatinan suasana yang terjadi belakangan ini di wilayah kita di Makassar, di mana adanya isu hoax yang menyatakan bahwa rumah sakit dan tim medis itu dengan adanya isu COVID ini merupakan bisnis. Nah, hal ini yang membuat tim medis ini menyatakan sikapnya bahwa itu betul-betul murni mereka cuma melaksanakan protokol, dan ada kode etik yang melapis mereka. Sehingga oleh Bapak Kapolda diberikan spirit bahwa hal itu memang merupakan suatu dinamika, tetap semangat untuk melakukan tugasnya. Kita akan melakukan backup apabila memang ada permasalahan-permasalahan, apalagi terkait masalah gangguan dalam melaksanakan tugas. Kita akan tegas untuk melakukan pengawalan dan melakukan tindakan terhadap pelaku-pelakunya nanti. Pak, ini kan sudah terjadi beberapa kali nih, Pak. Dan kemudian sudah ada pertemuan yang dilakukan antara pihak kedokteran dengan pihak kepolisian. Nah, apakah nanti sudah bisa dijamin, Pak, ada kejaminan bahwa kejadian-kejadian serupa penjemputan paksa ini tidak terjadi lagi di Makassar, Pak? Iya, kalau kita lihat suasana
di lingkungan masyarakat ya. Ini memang ada pengaruh dari langkah-langkah persuasif yang kita lakukan. Kita melakukan tugas di dalam pengawalan pencegahan COVID ini dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif. Nah, namun dengan adanya kejadian-kejadian ini, otomatis kita akan melakukan perubahan tindakan. Yang tadinya mungkin persuasif, apabila memang masyarakat sudah tidak bisa diajak untuk persuasif, terpaksa kita lakukan langkah-langkah hukum nantinya. Jadi otomatis kita akan menindak pelaku-pelaku yang melakukan langkah-langkah ini, dan kita akan proses hukum nantinya. Itu berarti warga-warga yang kemarin datang menjemput itu bisa saja dipidanakan, Pak? Ya, sudah jelas. Sebenarnya batasan-batasan yang terkait masalah karantina kesehatan yang itu mempunyai efek penyebaran itu sudah bisa dipidanakan. Sejak isu COVID ini ada, standar itu sudah bisa dipidanakan. Cuman kita mengedepankan langkah-langkah persuasif. Nah, terkait dengan kejadian-kejadian yang sudah mulai membias kepada masyarakat ini perlu rem. Jadi perlu tindakan-tindakan yang bisa membuat masyarakat memahami bahwa oh ya, ini hal yang melanggar hukum. Otomatis kita akan tindak nantinya. Apakah sudah ada sejumlah orang mungkin Pak yang diperiksa terkait dengan penjemputan paksa jenazah? Apakah misalnya orang yang dituding sebagai provokator atau ikut serta seperti apa? Apakah sudah ada yang diperiksa, Pak? Untuk pemeriksaan saksi terkait dengan beberapa kejadian ini sudah ada, terutama kita pada rumah sakit yang kemarin ada kejadiannya dulu. Sudah ada beberapa saksi yang kita periksa, nanti kita akan lakukan pendalaman terkait motivasi, siapa aktor-aktornya, dan juga dari siapa yang memprovokasi kondisi tersebut. Pak, setelah kejadian serentetan ini Pak, mungkin bisa dirinci nantinya berapa banyak sih personil? Apakah bisa dijamin akan aman? Mungkin ada puluhan personil kepolisian berjaga sepanjang waktu di rumah sakit kah? Atau nanti mereka hanya sifatnya on call aja Pak, nanti mereka datang ketika dipanggil Pak? Jadi personil yang standby ini kita menyiapkan ratusan personil yang standby yang memang sifatnya on call. Nah, namun untuk petugas yang monitoring situasi keamanan di sana ada beberapa yang kita persiapkan.